Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianto. Saya akan menjelaskan soal UAS Pak Nahrul, yaitu mata kuliah KFK, di mana Anda sebagai bagian pengawasan mutu farmasi akan melakukan penentuan kadar dari kapsul tambah darah yang berisi zat besi ferrosulfat. Menurut buku Farmakope Indonesia, penetapan kadar besi dapat dilakukan dengan menggunakan metode serimetri. Namun di laboratorium tidak tersedia bahan untuk titrasi tersebut. Apa titrasi alternatif untuk melakukan penentuan kadar tersebut? Berikan alasannya. Yaitu dengan cara titrasi permanganometri, karena merupakan metode titrasi yang menggunakan prinsip reaksi reduksi dan oksidasi dan sering digunakan karena mempunyai oksidator yang kuat. Apa saja larutan baku primer dan sekunder yang digunakan dalam titrasi tersebut? Larutan baku primernya adalah asam oksalat dan larutan baku sekundernya adalah asam sulfat. Setelah diketahui titrasi alternatif tersebut, Anda perlu melakukan pembuatan larutan tersebut, yang diketahui reaksinya sebagai berikut. MnO4 ditambah 8H5 plus Sp sama dengan Mn2 plus 4H2O, sama dengan hasilnya yaitu Mr dari KMnO4 150 gram per mol. Jelaskan perhitungan pembuatan larutan baku tersebut dengan konsentrasi 0,1 N dalam 500 ml, di mana M-nya adalah 0,1 N, sedangkan yang dicari adalah GR, dan MR adalah 15,8 dikali 1000 per volumenya 500. Dan hasil GR-nya itu yaitu sama dengan 15,8 dibagi 2. Sama dengan 7,9 gram. Dalam tiap kapsul tablet tambah darah diketahui mengandung ferrosulfat 100 mg. Anda diminta untuk menimbang kapsul tersebut setara dengan 300 mg ferrosulfat. Dalam proses pembuatan sampel ditimbang sebanyak 20 kapsul. Didapatkan berat total 7000 gram. Jelaskan perhitungan penimbangan sampel yang akan digunakan dalam penentuan kadar. Yang pertama, etiketnya yaitu 100 mg, timbang setaranya itu 300 mg, dan berat 20 kapsul yaitu 7000 gram. Yang ditimbang sama dengan 300 mg per kadar pada etiket dikali berat rata-rata, yaitu 300 per 100 kali 7000, dan hasilnya 2100 gram. Kemudian Anda melakukan proses titrasi meliputi pembakuan larutan kerja dan penentuan kadar besi dalam sampel. Proses titrasi telah dilakukan. Di depan Anda terdapat 3 larutan selama proses hingga titik akhir titrasi yang terjadi. Sebutkan dan berikan keterangan apa saja 3 larutan yang ada di depan Anda, yaitu larutan titer KMNO4 sebagai titran, larutan pembakuan titer sebagai larutan pembakuan titer KMNO4 yang memakai asam oksalat, aquades, dan asam sulfat, dan larutan hasil penetapan kadar ferrosulfat dalam tablet. Peristiwa apa yang terjadi pada pembakuan larutan tersebut? Pada suasana asam, zat ini akan mengalami reduksi yang menghasilkan ion Mn2+ yang tidak berwarna. Sedangkan jika pH netral atau sedikit basa akan menentukan MnO2 yang berwarna coklat dan menyangga titik akhir titrasi. Peristiwa apa yang terjadi pada kadar zat besi dalam sampel? Ferrosulfat dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, kemudian ditambah dengan 30 ml aquades dan 15 ml asam sulfat 0,2 N. Penambahan A2SO4 memberi suasana asam. Hal ini dilakukan agar titik akhir titrasi mudah untuk diamati, lalu dititrasi sehingga dari tidak berwarna berubah menjadi warna pink. Didapatkan saat pembakuan larutan baku sekunder didapatkan 0,099 N. Diketahui data volume baku sekunder yang digunakan hingga titik akhir titrasi dengan sampel tambah darah 10,9, 10,8, 10,9. BM dari ferrosulfat adalah 278,02. Ferrosulfat dalam sampel yaitu sama dengan V KMNO4 dikali M KMNO4 dikali B ferrosulfat.
sama dengan 18,6 dikali 0,099 dikali 1 sama dengan hasilnya 1,8414. Sedangkan ferrosulfat per tablet yaitu sama dengan 350 gram per 300 gram dikali 1,814 sama dengan 644,49 per 300 sama dengan 2,1485. Persen kadar ferrosulfat sama dengan 2,1483 per 100 dikali 100%, di mana hasilnya yaitu 0,0214%. Anda sebagai bagian pengawasan mutu akan melakukan analisis kandungan tablet yang mengandung kafein dengan KCKT. Kafein PFI ditimbang 50 mg, dilarutkan dengan metanol hingga batas dalam labu ukur 50 ml. Dari larutan induk kemudian akan dibuat seri konsentrasi diantaranya 25, 50, 75, dan 100 dan 150 ppm dalam labu ukur 100 ml. Jelaskan perhitungan pembuatan larutan seri konsentrasi 25 ppm, 75 ppm, dan 150 ppm. Larutan stok atau ppm sama dengan 50 mg per 50 ml sama dengan 100 ppm. Volume perlu untuk 25 ppm yaitu sama dengan 25 ppm dikali 10 sama dengan 1000 ppm. Hasilnya sama dengan 0,25 ml. Sedangkan volume perlu untuk 75 ppm, 75 ppm dikali 10 ml sama dengan 1000 ppm, hasilnya sama dengan 0,75 ml. Lalu larutan tersebut dilakukan analisis dengan KCKT dengan kondisi fase gerak metanol. Aqua Pro injeksi dengan perbandingan 20 dibanding 80. Kolom yang digunakan adalah C18 dengan panjang gelombang yang digunakan 275,7 nm, dilakukan selama 10 menit. 1 kali running. Gambar di bawah merupakan salah satu data kromatogram analisis dengan KCKT. Data apa saja yang digunakan dari kromatogram tersebut? Volume perlu untuk 150 ppm sama dengan 150 ppm dikali 10 ml sama dengan 1000 ppm. Hasilnya sama dengan 1,5 ml. Data yang dapat digunakan berupa waktu retensi sekitar 4-6 menit dan panjang gelombang maksimal yang akan digunakan berupa 275,7 nm. Data ini digunakan untuk menguji kelarutan sampel sebagai pembanding. Kemudian dilakukan preparasi sampel sesuai prosedur, yaitu sebanyak 20 tablet dagang digerus hingga halus, didapatkan berat total 12 gram. Tablet diserbukkan, lalu ditimbang setara dengan kafein 50 mg. Serbuk sampel tersebut ditambahkan 30 ml larutan fase gerak dan diaduk menggunakan magnetic stirrer selama 15 menit dalam kondisi tertutup. Lalu disaring, larutan diencerkan ke dalam labu ukur 50 ml menggunakan larutan fase gerak hingga tanda batas. Larutan diambil sebanyak 1 ml, dilarutkan dengan fase gerak hingga 25 ml. Sampel dilakukan pengujian dengan 3 kali replikasi. Berapa berat yang ditimbang dari serbuk sampel yang digunakan untuk analisis? Berat yang ditimbang sama dengan 12 gram per 20 kali 50 mg kali 50 mg. Berat yang ditimbang hasilnya sama dengan 0,6 gram. Berapa konsentrasi larutan dari sampel yang digunakan untuk analisis? Konsentrasi sampel sama dengan 0,69 per 50 ml dikali 1000 per 25 sama dengan hasilnya 0,48 mg per mili. Hasil pengujian didapatkan persamaan regresi dari standar yaitu Y sama dengan 1698X ditambah 16,889 dan area rata-rata sampel adalah 67,940. Berapa persen kadar kafein dalam sampel sebenarnya? Dalam etiket mengandung 30 mg kafein sama dengan 67,940 sama dengan 1698X ditambah 16,889. X sama dengan 40,002 ppm. Kadar mCG per 4 sama dengan 40,002 ppm dikali 25 dikali 50 ml per 0,6 gram. Hasilnya sama dengan 83,33 mCG per Y.
kadar, hasilnya 83,33 dikali 100% per 1000. Hasilnya sama dengan 8,3%. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.